Halo, selamat pagi para siswa yang terkasih kelas 9. Berjumpa lagi dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Nah, para siswa terkasih, kita masih dalam kegiatan KPM online karena kondisi yang masih belum memungkinkan untuk kita belajar dalam tatap muka langsung. Nah, para siswa yang terkasih, kelas 9 meskipun dalam kondisi yang kegiatan belajar mengajar online, tapi mari kita sungguh-sungguh siapkan hati dan diri kita untuk belajar dengan penuh semangat. Para siswa yang terkasih, kita masuk ke tema 5 dalam bab yang pertama, yaitu iman dan kebersamaan dalam jemaat. Para siswa yang terkasih, dalam iman manusia menyadari dan mengakui bahwa Allah yang tak terbatas memasuki hidup manusia yang serba terbatas, menyapa dan memanggilnya. Iman berarti jawaban atas panggilan Allah, penyerahan pribadi kepada Allah yang menjumpai manusia secara pribadi juga. Dalam iman, manusia menyerahkan diri kepada Sang Pemberi hidup, dan iman pertama-tama dan terutama menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah. Para siswa yang terkasih, meskipun iman lebih bersifat personal, yaitu merupakan hubungan pribadi dengan Tuhan, namun dalam usaha pengembangan iman, saya dan para siswa perlu kebersamaan dalam jemaat agar iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam perjumpaan dengan saudara-saudara kita yang seiman. Dalam upaya pengembangan iman tentunya tidaklah mudah, karena kita juga akan menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan. Tantangan dari dalam, misalnya rasa malas, egois, dan kebiasaan buruk lainnya. Maupun juga tantangan dari luar, seperti kemajuan teknologi, pengaruh sosial media, lingkungan yang kurang mendukung, dan sebagainya. Maka dari itu, untuk menghadapi berbagai macam tantangan tersebut, maka tidak ada jalan lain, maka kita harus memperkuat atau memperkokoh iman kita disertai dengan penyerahan diri kepada karya Allah yang menyelamatkan. Para siswa terkasih, peran jemaat beriman dalam perkembangan dan pengembangan iman tidak akan pernah bisa kita abaikan. Kita perlu membangun kesadaran bahwa untuk mengembangkan iman, kita membutuhkan sesama. Kita juga dibutuhkan oleh mereka. Menjadi jelas bahwa hidup beriman itu memperlihatkan dua aspek, yaitu pribadi dan sosial. Para siswa terkasih, iman pertama-tama merupakan relasi pribadi kita masing-masing sebagai individu dengan Allah. Tetapi di pihak lain, iman kita tidak mungkin dapat berkembang tanpa kehadiran orang lain yang juga beriman. Entah mereka hadir sebagai pribadi atau sebagai komunitas atau kelompok. Iman kita bertumbuh dan berkembang karena peran umat, baik dalam keluarga, lingkungan, maupun hidup beriman di paroki maupun di stasi. Baik, para siswa terkasih, kita akan secara cepat untuk belajar. Saya akan mengirimkan informasi kepada siswa. Juga tidak lupa saya ingatkan untuk kita semua tetap menjaga protokol pencegahan COVID-19
dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, makan makanan bergizi, dan olahraga. Semoga kita senantiasa selalu sehat. Para siswa terkasih, perjalanan kita dalam belajar nanti ada 3 tahap. Kita mulai dari tahap yang pertama. Mari kita siapkan diri kita. Saya sapa dulu untuk para siswa, bagaimanapun kondisi, perasaan, suasana hati kita pada saat ini, maka tetap kita fokus untuk belajar. Nah, para siswa terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Kita ambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami semua yang menengadahkan hati untuk mengangkat pujian dan syukur atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hadirlah ya Tuhan dalam kami, agar kami dapat menimba pengetahuan iman pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik para siswa terkasih, kita sudah belajar. Nah, kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini ada beberapa tujuan yang ingin kita capai antara para siswa dan Pak Ari juga. Semoga kita nanti bisa mencapainya dengan baik di akhir pelajaran ini. Nah, yang pertama yaitu kita diajak untuk merumuskan peran orang lain dalam mengembangkan iman. Kemudian menemukan hal penting dari cara hidup jemaat perdana berdasarkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Kemudian yang ketiga itu merencanakan mengikuti kegiatan untuk mengembangkan iman. Nah, para siswa terkasih, kegiatan belajar mengajar kita lanjutkan. Kita akan melihat bersama beberapa foto yang merupakan bukti dari kegiatan praktek iman dan kebersamaan dalam jemaat. Ada 6 foto, nanti para siswa silahkan mengamati dan memberikan tanggapan. Kita lihat foto yang pertama. Nah, ini suasana, ada yang memimpin doa, ada salib, ada lilin, kemudian yang lain juga bersatu dalam doa. Kemudian gambar kedua, ini sebagaimana tertulis di bannernya ini, retret siswa SMP, aku dan masa depan. Nah, ini suasana retret. Nah, ini kira-kira menurut para siswa fungsinya retret ini apa ya untuk pengembangan iman? Silakan nanti dijawab sendiri-sendiri. Kemudian gambar yang ketiga, nah ini suasana doa di lingkungan ya. Ada salib, ada lilin, kemudian ada pemandu doa, ada umat lain yang bersatu. Tentunya ini sebelum masa pandemi COVID ya. Kemudian gambar 4, ini suasana dalam kelompok belajar. Kira-kira manfaatnya untuk pengembangan iman apa? Nah, ini suasana belajar pendidikan agama dalam kelompok. Kemudian gambar kelima, ini doa ya, suasana doa malam
ada lilin, ada salib, kemudian lampunya juga diredupkan dan mereka masuk dalam suasana doa. Nah, kira-kira manfaatnya apa untuk pengembangan iman? Yang terakhir, ya ini tindakan nyata, aksi nyata, pembagian takjil gratis tentunya dilaksanakan pada bulan puasa. Ini dilakukan oleh siswa SMP dibagikan kepada para pengguna jalan menjelang buka puasa. Takjil ini juga hasil sumbangan dari tangan-tangan kasih para siswa dan orang tua yang dibagikan secara gratis untuk menu buka puasa. Ini kira-kira manfaatnya untuk pengembangan iman apa? Baik, para siswa, itu tadi kita sudah mengamati 6 gambar sebagai bukti konkret bahwa praktek hidup beriman dalam jemaat. Nah, baik, mari kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Mari kita baca dasar kitab suci sebagai penguat kita. Diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang para rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, para siswa terkasih, kita sudah bersama-sama membaca dari dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Nah, untuk itu setelah kita melihat gambar dan mendalami bacaan dari Kisah Para Rasul tadi, ada oleh-oleh dari Pak Ari. Yang pertama, silakan dikerjakan di buku tulis atau bisa diketik dan dikirimkan ke Google Classroom ya. Yang pertama, menurut bacaan tersebut dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 tadi, carilah dan sebutkan 10 cara hidup dari jemaat perdana ya. Carilah dan sebutkan 10 cara hidup dari jemaat perdana. Kemudian yang kedua, dari 10 cara hidup jemaat perdana tersebut, manakah yang menjadi cara hidup dalam keluargamu masing-masing? Sebutkan ya. Kemudian yang ketiga, pilihlah 1 dari 10 cara hidup jemaat perdana, kemudian carilah gambar yang sesuai dengan cara hidup tersebut dan beri keterangan, atau gambarlah sendiri cara hidup tersebut dan beri keterangan ya.
Ini bisa download gambar atau menggambar sendiri. Itu. Kemudian untuk soal yang ketiga, ini silakan diupload oleh siswa di Instagram masing-masing, di tag. Jangan lupa untuk tag ke Instagram guru juga. Jadi nomor 1, 2 itu dikerjakan, ditulis atau diketik. Nomor 3 itu diupload di Instagram. Jangan lupa untuk di tag ke Bapak Ibu guru yang mengajar. Itu oleh-oleh dari Pak Ari, 3 hal saja, semoga tidak menjadi kesulitan bagi siswa. Nah, para siswa terkasih, kegiatan belajar mengajar kita sudah sampai di akhir. Kita akan mendengarkan beberapa hal sebagai penegasan. Yang pertama, iman itu bersifat personal sekaligus sosial. Artinya, iman itu pertama-tama merupakan hubungan pribadi antara manusia dengan Allah. Iman itu diungkapkan dan diwujudkan dalam kebersamaan dengan jemaat. Kemudian yang kedua, usaha mengembangkan iman tidak cukup dengan mengandalkan kekuatan sendiri atau sombong. Namun, untuk mengembangkan iman itu perlu keterlibatan jemaat dalam pengembangan iman. Terlebih lagi harus memohon bantuan dan campur tangan dari Allah. Kemudian yang ketiga, karena iman kita berkembang oleh bantuan orang lain, maka kita pun memiliki tanggung jawab untuk ambil bagian dalam mengembangkan iman sesama umat dengan cara bersedia hadir dalam pertemuan-pertemuan umat, doa bersama, pendalaman iman, kegiatan lainnya yang mendukung perkembangan iman, doa dalam keluarga. Kalau sekarang dalam masa pandemi ini, doa online, misa online, ya, juga banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan dalam jemaat. Nah, para siswa terkasih, kita sampai di akhir perjumpaan kita. Maka di hari ini saya mengajak kita semua untuk melakukan refleksi diri. Mari kita mengambil sikap duduk yang baik, yang rileks, suasana hening, dan refleksikan beberapa hal berikut ini. Para siswa terkasih, pengembangan iman itu tidak bisa dilepaskan dari peran serta jemaat. Maka aku harus terlibat dalam kegiatan di lingkungan tempat tinggalku, baik di level keluarga maupun di lingkungan ataupun di gereja. Pertanyaannya, apakah saat ini aku aktif ikut kegiatan lingkungan? Apakah aku terlibat dalam kegiatan remaja Katolik? Apakah aku sudah ikut dalam kegiatan kelompok kur, misdinar, atau lektor, dan sebagainya? Mari kita hening sejenak untuk renungkan dalam hati kita. Para siswa terkasih, setelah kita melakukan refleksi diri, mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa penutup.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mendampingi kami hari ini. Semoga mulai dari sekarang kami bersedia untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan di lingkungan gereja dan di keluarga kami, agar iman kami semakin tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini Bapa kami aturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik para saudara yang terkasih, terima kasih kita sudah belajar bersama. Semoga materi yang singkat ini dapat semakin memberikan pencerahan kepada siswa, dan pesan Pak Ari tetap sehat, semangat belajar bersama dengan keluarga, gunakan waktu bersama keluarga dengan baik. Baik, demikian materi dari Pak Ari. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dadah.